Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan kembali membahas masalah kewirausahaan. Yang mana kali ini kita akan membahas masalah business model generation. Business model generation ini diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2004 saat dia mengerjakan disertasi PhD-nya. Dan tahun 2010 sudah diterbitkan secara umum, yang mana dia telah melakukan riset sepanjang 9 tahun, 4.000 jam kerja, dengan 470 kontributor dari 45 negara, baik itu pebisnis, konsultan, dan akademisi, dan dengan 137.000 online insight. Dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation, Oswalder dan Pickner membuat suatu kerangka bisnis yang berbentuk kanvas, di mana kanvas ini disediakan untuk pelukis-pelukis yang mana pelukisnya adalah kita atau Anda sebagai pemilik usaha, pelaku bisnis, ataupun pengelola organisasi. Business model generation atau model bisnis kanvas adalah sebuah model bisnis yang menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan menciptakan, menyerahkan, dan menangkap sebuah nilai. Business model kanvas juga merupakan sebuah analisis yang menjabarkan pemikiran mengenai bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai yang dimiliki dari organisasi tersebut. Sekarang kita akan membahas masalah bisnis model kanvas. Saya akan menjelaskan bagaimana bisnis model kanvas ini tertuang. Yang pertama adalah value proposition. Dalam value proposition ini, kita harus tahu sebagai pengusaha, kita harus tahu value apa atau nilai apa yang coba kita tawarkan kepada konsumen. Jadi, misalnya kita membuat sebuah produk. Let's say, kita akan membuka sebuah warung rujak. Nah, kita harus tahu apa yang kita tawarkan. Apa bedanya kita dengan warung-warung yang lainnya. Kemudian yang kedua, baru kita harus tahu kemana kita akan memasarkannya pada customer segment. Jadi kita harus membagi apakah kita akan memasarkannya khusus kepada ibu-ibu saja, atau kepada bapak-bapak saja, atau keduanya. Jadi kita harus tahu value apa yang kita punya, kemudian kemana kita akan memasarkannya. Nah, kemudian kita harus tahu juga bagaimana cara kita memasarkannya dengan channel. Misalnya kita akan menjualnya secara offline saja. Jadi kita harus membuat berbagai macam brosur, membuat promo-promo menarik. Yang kedua, misalnya kita juga akan menggunakan strategi online. Itu kita bisa menggunakan Instagram, bisa dengan GoFood, GrabFood, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bahas di channel. Kemudian, bagaimana kita mendapatkan konsumen dan membuat konsumen itu sustain kepada kita, itu dengan customer relationship. Misalnya, dengan berbagai program diskon misalnya, itu akan membuat konsumen baru ataupun yang lama tertarik. Jadi itu akan membuat jumlah konsumen kita semakin meningkat dan yang lama akan terus bertahan. Nah, setelah ketiganya kita tahu bagaimana konsumen kita, bagaimana kita meraih konsumen kita, dan bagaimana program-program untuk meraih konsumen dan mempertahankan konsumen, baru kita berpikir bagaimana perusahaan kita itu akan memperoleh income. Nah, secara harfiah ataupun secara umum, bisnis model ini sering dikatakan bagaimana perusahaan itu memperoleh uang. Nah, disinilah akan dibahas di revenue stream. Ini ada banyak sekali. Ya, ini akan ada sangat banyak. Saya ambil contoh misalnya seperti Gojek yang sudah familiar, ya pasti saya tahu kalian semua punya aplikasinya dan sering menggunakannya. Nah, Gojek ini adalah super app pertama di Asia Tenggara, yang mana dia punya revenue stream sangat banyak. Yang pertama itu ada GoRide, yang itu memindahkan orang dari titik A ke titik B. Yang kedua ada GoFood, di mana kita bisa pesan makanan dengan jempol saja, nanti abang-abang Gojek akan memberikan atau mengantarkan makanan itu ke depan pintu kita. Kemudian ada juga GoMed yang bekerja sama dengan Halodoc, masalah konsultasi kedokteran ataupun order obat-obatan. Kemudian yang selanjutnya adalah key activities.
Jadi aktivitas-aktivitas kunci apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan itu untuk membuat value atau membuat nilai-nilai yang diterapkan dalam value proposition. Nah, setelah kita tahu kegiatan-kegiatan apa saja yang kita akan lakukan, baru kita harus tahu resource atau sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk membuat aktivitas tersebut. Misalnya, seperti yang tadi, contoh lagi, Gojek, saya bilang. Nah, apa saja yang dia butuhkan, sumber daya apa saja yang dibutuhkan? Pasti yang pertama kita butuh yang namanya karyawan. Karyawan itu adalah resource yang paling sangat kita butuhkan. Karena tanpa ada karyawan, itu perusahaan kita tidak akan jalan. Yang kedua, permodalan. Pasti semua usaha itu butuh modal. Maupun itu modal kecil maupun modal besar. Tapi bisa jadi modal itu bukan segala-galanya karena ada investor. Nah, investor itu akan jadi di key partner. Nah, key partner ini fungsinya adalah hal-hal yang tidak bisa kita miliki atau kita tidak ingin memilikinya, kita kerjasamakan dengan orang. Sebagai contoh, balik lagi ke Gojek. Gojek itu tidak pernah memiliki driver. Jadi dia kerjasama dengan driver atau pemilik kendaraan. Nah, itu adalah key partner yang dia pelihara terus. Nah, key partner di sini adalah semua orang atau semua badan usaha yang menjadi partner kunci dalam kita menjalankan bisnis. Nah, dari semua kegiatan, aktivitas, sumber daya, dan bekerja sama, itu pasti ada biaya. Biaya-biaya itu akan dituangkan dalam cost structure. Selanjutnya, saya akan membahas kelemahan dan keunggulan dari bisnis model Canvas. Di mana kelemahan itu adalah sering diabaikannya tujuan strategis dari organisasi. Karena bisnis model Canvas tidak menyinggung adanya suatu kompetisi, yang mana semua dianggap berjalan sangat ideal. Jadi tidak ada kompetisi, kemudian tidak ada faktor-faktor penghambat lainnya. Jadi semuanya dianggap bahwa kita satu-satunya yang memiliki usaha tersebut yang menawarkan nilai tersebut kepada konsumen. Tapi bisnis model Canvas juga memiliki keunggulan di mana analisis ini mampu menggambarkan secara sederhana dan menyeluruh terhadap kondisi suatu organisasi. Di mana kita tahu bagaimana pelanggan kita, aliran pendapatan kita, aset-aset vital kita, mitra kerjasama, dan struktur biaya yang dimiliki oleh perusahaan kita. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang bisnis model Canvas. Salam kewirausahaan.